Selamat pagi, saya Ignatius Roy dengan NIM 05325154. Di sini saya akan mencoba menjawab tugas pertama mata kuliah logika. Soal yang pertama adalah term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 macam term tersebut. Sertakan juga contohnya. Term dalam logika adalah komponen dasar dari proposisi yang dapat berupa subjek ataupun predikat. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis berdasarkan sifat dan fungsinya. Berikut adalah 3 macam term beserta penjelasan dan contohnya. Term yang pertama adalah term singular ataupun term tunggal. Term ini merupakan suatu objek, merujuk pada suatu objek tertentu atau individu yang spesifik, bukan kelas ataupun kelompok. Contoh dari term tersebut adalah Socrates merujuk pada suatu orang tertentu, Monas merujuk pada suatu bangunan tertentu, buku ini merujuk pada suatu objek yang spesifik. Yang kedua adalah term universal ataupun term umum. Term ini mencakup seluruh anggota suatu kelas ataupun kategori tanpa terkecuali. Contohnya adalah semua manusia. Berarti setiap individu dalam kategori manusia. Jika ada kucing yang bersiap berarti seluruh anggota kelas kucing. Setiap planet, semua objek yang termasuk dalam planet. Yang ketiga adalah term partikular atau term sebagian. Term ini merujuk pada sebagian anggota suatu kelas, bukan keseluruhan. Contohnya adalah beberapa siswa, tidak semua, hanya sebagian besar penduduk, mayoritas tapi tidak seluruhnya. Ada burung yang tidak bisa terbang, berarti hanya sebagian dari kelas burung. Soal yang kedua adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat berpikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen tersebut tidak valid atau menyesatkan, meski terlihat meyakinkan. Berikut ada beberapa jenis logical fallacy beserta contohnya. Yang pertama adalah ad hominem. Dalam bahasa Latin berarti melawan orang. Dalam konteks logika berarti ini adalah serangan yang ditujukan kepada orang yang membuat pernyataan, bukan pernyataan itu sendiri. Contohnya adalah kamu tidak bisa dipercaya karena kamu telah melakukan kesalahan di masa lalu. Jadi pendapatmu tentang kebijakan ini pasti salah. Masalahnya kritik ini tidak relevan dengan kebenaran argumennya. Yang kedua adalah strawman. Strawman adalah penyederhanaan atau memelintir argumen lawan agar mudah diserang. Dengan demikian, mereka tidak benar-benar menyerang argumen asli lawan, melainkan menyerang argumen sederhana yang dibuatnya sendiri. Contoh dari hal strawman adalah argumen yang pertama adalah kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik. Sedangkan argumen yang kedua, jadi kamu mau melarang semua industri plastik dan membuat orang kehilangan pekerjaan. Masalahnya adalah argumen A dimanipulasi menjadi lebih ekstrim. Yang ketiga adalah false cause. False cause adalah kesesatan berpikir yang terjadi karena seseorang menyimpulkan bahwa suatu peristiwa disebabkan oleh peristiwa lain hanya karena peristiwa tersebut terjadi sebelumnya. Contohnya, setiap kali saya memakai kaos merah, tim saya menang. Jadi kaos merah adalah penyebab kemenangan tim tersebut. Masalahnya adalah kolerasi tidak sama dengan kausalitas. Cara menghindari logical fallacy. Yang pertama adalah pelajari jenis-jenis logical fallacy. Kenali pola pikir sesat, misalnya tadi ad hominem, strawman, dan lainnya untuk menghindari sesat berpikir. Yang kedua adalah fokus pada argumen, bukan pada orangnya. Kritik ide bukan latar belakang atau pribadi lawan bicara. Yang ketiga adalah cari bukti langsung, hindari argumen tanpa data. Misalnya seperti semua orang tahu. Gunakan fakta atau statistik yang valid untuk mendukung bukti tersebut. Hindari generalisasi yang terburu-buru. Pastikan sampel memadai sebelum menarik kesimpulan. Periksa hubungan sebab akibat. Tanyakan apakah benar A menyebabkan B atau hanya kebetulan. Gunakan logika yang konsisten. Jangan memelintir argumen lawan atau tadi dengan strawman atau mengabaikan bukti yang bertentangan atau confirmation bias. Berikut adalah jawaban yang mendapat saya berikan dalam tugas logika ini. Terima kasih.